masyarakat, pemeriksaan. Jadi kebutuhan kita untuk memeriksa secara fisik pada pasien itu mutlak dilakukan. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan atau saat ada pasien datang ya, kita yang pertama yang dilakukan adalah mencari data. Data yang awal yaitu kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu bertanya ataupun mencari data yang didapatkan dari wawancara, kemudian juga misalnya tidak bisa ditanyai, berarti kita melakukan anamnesa atau malah memberikan pertanyaan kepada keluarga maupun dengan alat bantu rekam medik. Nah, setelah kita melakukan wawancara, yang harus kita lakukan adalah yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Jadi pada pasien kita lakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ke jempol ya, itu kan jempol. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, pemeriksaan fisik itu kita lakukan untuk mengkaji dan menjadi syarat dasar apa sih kebutuhan yang akan diberikan pada pasien tersebut. Jadi kalau kita punya data, kita akan bisa memberikan perencanaan dan penata laksanaan pada pasien. Misalnya, Mbak Demi Desuti diperiksa, ternyata ada luka di tangan, ya. Berarti kan kita harus melakukan perencanaan, yaitu luka itu dibersihkan, kemudian dilakukan perawatan pada luka. Nah, sebagai data dasar tersebut, apakah lukanya itu perlu dijahit atau enggak? Apakah hanya perlu diobati saja, atau perlu dilakukan dengan dari jaringan nekrotik atau enggak? Kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Bagaimana caranya? Kita akan bahas nanti. Kemudian pemeriksaan yang kita lakukan itu nanti akan kita catat. Jadi semua yang kita lakukan, baik anamnesa maupun pemeriksaan fisik, kita lakukan pencatatan pada rekam medik. Ya. Jadi catatan rekam medik pada pasien. Karena itu merupakan catatan dari dia, dari orang tersebut yang akan tidak hanya kita yang membaca, tapi oleh semua tim medis yang memberikan pelayanan pada orang tersebut. Ya, karena kita bekerja dengan tim. Kalau kita di rumah BPM, ya kita bisa memberikan mencatat itu sebagai bukti bahwa kita melakukan tindakan. Kemudian suatu waktu ada masalah ataupun harus kita lihat kembali flashback, kita sudah punya pencatatan rekam medik, ya. Oke. Jadi tujuannya apa pemeriksaan fisik itu? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Ya, tolong jaga kesehatannya, karena situasinya sekarang banyak nyamuk juga, demam berdarah, kemudian musimnya silih berganti ya, panas, kemudian juga setelah itu tiba-tiba hujan, banyak yang sakit, virus COVID juga masih ada, Omikron. Jangan lupa jaga diri, jaga keluarga. Kita lakukan 5M dan 1D ya, 5M dan distancing. Kita jaga diri kita. Kalau kita sakit, maka orang lain juga mungkin akan tertular ataupun kena virus. Kalau kita sakit, yang kena juga yang repot adalah keluarga. Itu yang kita harus jaga. Oke. Ya. Jadi pemeriksaan fisik pada pasien itu dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kesehatan pasien. Kemudian menambah informasi ataupun kita bisa mengenal pasien ya, data yang kita punyai. Kemudian juga mungkin dengan kita cross check dengan pemeriksaan fisik, kita bisa menyangkal data yang sudah disampaikan oleh pasien. Ini ya gini, kalau kita menganamnesa, kita melakukan anamnesa, terus pasiennya kan kadang ada juga yang tidak jujur ya, ada yang kadang berbohong ataupun menutupi. Nah, kalau kita lakukan cross check dengan pemeriksaan fisik, maka apa yang disampaikan oleh pasien yang berbohong tadi bisa kita sangkal. Jadi itu sebagai cross check dari apa yang disampaikan oleh pasien. Misalnya pasiennya bilang tidak apa-apa, tidak ada yang nyeri atau tidak ada yang sakit. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan fisik,
ternyata ada luka ataupun ada hal yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh pasien, maka kita bisa menyangkal data tersebut dan menjadi data bahwa orang tersebut itu berbohong. Sehingga kita harus percaya bahwa pemeriksaan yang kita lakukan bisa menyangkal dari apa yang disampaikan oleh pasien. Ya, paham ya yang kedua. Kemudian mengidentifikasi masalah pasien. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, saat kita mendapatkan pasien, kita itu harus mengenal yang pasien itu alami. Karena orang datang ke kita itu kan orang yang periksa itu orang yang mempunyai masalah. Ya, baik mau tanya ataupun sakit ataupun mau konsultasi, berarti orang yang datang itu kan orang yang punya masalah. Mau konsultasi tentang KB, tentang kehamilan, kalau tentang espro, kesehatan reproduksinya, tentang menstruasi, berarti orang itu punya masalah. Dan kita orang yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, walaupun itu bukan pegadaian gitu. Tapi kita harusnya menjadi orang atau memberikan solusi bagi masalah orang tersebut. Ya, gunanya kita seperti itu. Ya. Oke, itu untuk tujuan dari pemeriksaan fisik. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan data tentang kesehatan dari pasien. Yang kedua, kita cross-check sehingga kita bisa menyangkal data dari pasien tersebut, maaf. Sehingga saat kita memeriksa, kita bisa menyangkal yang pasien mungkin atau tidak jujur. Kemudian kita yang ketiga adalah mengetahui masalah dari pasien. Jadi pasien itu kan dengan waktu itu kan kita harusnya itu berubah dari yang tadinya mungkin emergensi atau gawat darurat, kemudian kita rawat, kita berharap pasiennya kan menjadi lebih baik. Nah, itu perubahan status, intinya gitu. Tapi kita nggak bisa mengetahui kalau kita tidak melakukan pemeriksaan fisik pada pasien tersebut. Jadi dari mana kita tahu kalau orang itu sudah berubah statusnya menjadi lebih baik ataupun sudah mau sembuh gitu? Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Itu tujuan yang keempat. Kemudian mengevaluasi tindakan yang kita lakukan. Jadi misalnya orang itu kita suntik, kita kan berharap dengan suntikan itu pasien itu bisa sembuh gitu ya. Jadi kita mengevaluasi, oh berarti pasien ini saat diberikan suntikan misalnya vitamin B12 itu menjadi sehat. Gitu. Nah berarti sudah benar nih pasien ini diberikan suntikan. Itu tujuan dari pemeriksaan fisik. Ya. Jadi prinsip dasarnya fisik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memeriksa tubuh pasien dan menemukan tanda klinis dan tanda klinisnya ya tadi apakah panas atau pandangan yang kabur ya atau pucat ataupun letargi kondisi dari ibu atau pasien itu tidak stabil ya apakah cemas ya itu kita lakukan pemeriksaan fisik ini sehingga tahu oh, pasien ini mengalami penyakit ini itu pemeriksaan fisik prinsipnya. Kemudian ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya bagaimana sih caranya untuk melakukan pemeriksaan fisik? Ada 4 cara ya, tekniknya itu ada 4. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat auskultasi. Jadi teknik kita dalam melakukan pemeriksaan fisik pada pasien itu ada 4 cara. Jadi inspeksi itu dengan melihat, ya pemeriksaan inspeksi kalau kita inspeksi itu kan melihat, berarti kita melakukan observasi terhadap pasien. Kita lihat semua dari tubuh dari pasien ya, dari wajah kemudian ke badan sampai ke kaki. Kita lihat wajahnya ini kok ibunya pucat ya wajahnya. Matanya coba dicek apakah konjungtivanya itu putih atau kuning. Maaf, skalanya putih atau kuning. Konjungtivanya apakah merah atau pucat ya? Kalau konjungtiva kan berarti di sini.
Kalau kita nggak melihat, berarti kita nggak akan tahu warna kuning, warna merah gitu. Itu namanya inspeksi. Kemudian kita lihat juga, misalnya postur tubuh ibu. Postur, mau ada rapat nggak? Mbak, mau ada rapat? Oh, enggak. Ya udah. Maaf ya. Kemudian itu inspeksi, jadi kita melihat dan melakukan observasi terhadap keadaan dari klien. Tujuannya untuk teknik ini yaitu mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Jadi inspeksi ini saat kita pertama kali kita mengamati pasien. Ini pasiennya kok wajahnya pucat banget ya, lemes gitu. Kemudian kita cek apa tubuhnya lemas. Kemudian kita lihat tangan, misalkan telapak tangannya itu putih atau kemerahan. Nah, itu baru kita lihat. Nah, kemudian caranya gimana ya saat kita melakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi atur posisinya ibu secara ini ya, posisi yang nyaman dari pasien. Kemudian cahayanya juga cukup. Kita nggak akan bisa melihat kalau cahaya yang ada di ruangan itu kurang. Sehingga kita harus melakukan tindakan inspeksi ini dalam keadaan ruangan yang mempunyai cahaya yang penerangannya yang cukup terang. Suhu kita buka yang kita buka semuanya itu kurang menjaga privasi. Jadi yang dia kita kita tidak kita lihat ukuran, bentuk, warna, simetris atau posisinya gimana. Misalnya gimana? Yang kiri telinganya simetris enggak, yang satu di belakang atau di depan gitu. Jadi telinganya dua kan simetris atau enggak. Kemudian bentuknya gimana? Apakah ada kelainan ya? Terus misalnya polidaktili, misalnya kok jadinya itu ada 7, normalnya itu kan 5, berarti ada kelainan. Misalnya polidaktili, jadi lebih. Misalnya kakinya itu kok tidak satu-satu seperti banyak itu. Pernah melihat mentok atau banyak itu kan ada selaput yang menghubungkan jari-jari ya. Dan di manusia itu ada yang mempunyai kelainan seperti itu. Jadi dilihat, oh kakinya ini kok ada telapaknya ya, seperti itu. Nah itu melihat. Jadi lakukan pemeriksaan ini dengan seksama, jangan terburu-buru, kemudian jaga privasi dari klien. Ya, bandingkan antara misalnya kok 2. Jadi bandingkan antara 2, misalnya kan yang ada 2 tangan, kaki, telinga, mata gitu ya. Bandingkan antara sisi kanan dan sisi kirinya, apakah sama atau simetris atau enggak. Ada yang masalah di salah satunya atau enggak. Kadang telinga pun daun telinga itu beda ya, yang kelainan. Makanya kita harus periksa dengan seksama. Itu inspeksi melihat. Kemudian yang kedua adalah palpasi. Jadi palpasi itu dengan cara menyentuh maupun sedikit tekan yang akan kita lakukan atau kita periksa. Terorganisasi antara tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain. Jadi palpasi adalah kita lakukan pemeriksaan fisik dengan sentuhan, rabaan, maupun sedikit tekanan pada bagian tubuh yang akan kita periksa. Sehingga organisasi, jadi kita lakukan itu dengan seksama dan
susun gitu ya, dari satu bagian ke bagian yang lain. Memeriksa orang lain, kalau kita mau diperiksa aja itu kan kadang kalau mau buka kancing itu risih ya, apalagi kadang ada geli gitu ya. Nah, kita lakukan ini kita juga tujuannya untuk melakukan pemeriksaan secara palpasi itu menentukan ketahanan, kemudian kenyal atau enggak, keras atau enggak, teksturnya gimana, kemudian bagian tubuh itu bisa bergerak atau tidak. Contohnya, kita akan meraba apakah ada tumor pada payudara. Berarti yang kita raba payudara kan ya. Nah, di sini kita nggak akan melihat kok, tak lihat payudaranya ada tumornya atau tidak. Ya, tidak hanya itu kan, berarti kita lakukan inspeksi dan palpasi. Jadi tidak hanya dengan melihat gitu, kita lihat saja, kita sudah tahu kan hanya dengan melihat gitu. Benjolannya 5 cm gitu. Itu penerawangan kalau itu. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan fisik misalnya mau tahu ada tumor pada payudara atau enggak, selain kita inspeksi, juga kita lakukan palpasi di payudara. Kira-kira area payudara itu area privasi atau enggak? Kita tutupi setiap hari kan ya, bukan seperti wajah yang kita buka. Oleh karena itu, area privasi yang membutuhkan apa ya, membutuhkan tempat yang layak untuk dibuka, kemudian yang privasi terjaga kerahasiaannya gitu. Kita lakukan seperti itu. Kalau kita membuka payudara yang kanan kan kita punya dua tuh payudara. Kalau misalnya kita buka payudara yang kanan, nanti juga dibuka tapi kita sebagai pembanding gitu. Yang kiri kok lebih lebih besar dari yang kanan ya payudaranya gitu misalnya. Nah, secara umum kadang ada memang payudara itu tidak sama ya kadang yang lebih besar salah satunya. Apalagi mungkin yang sudah punya anak gitu mungkin akan agak berbeda antara kanan dan kiri. Mungkin sering menyusui yang kiri sehingga agak lebih besar gitu. Nah, yang pada saat masih muda aja kadang nggak simetris. Yang besar lebih kiri atau kanan. Coba dicek. Pemeriksaan payudara sendiri. Gitu. Kita itu juga sebagai salah satu cara untuk memeriksa sendiri loh ya. Jadi seorang remaja atau wanita sudah boleh melakukan pemeriksaan payudara sendiri namanya sadari. Jadi untuk mengetahui apakah ada benjolan atau enggak pada saat kita lakukan setelah menstruasi ya. Jadi saat itu hormonal wanita itu diregulasi atau diatur ya, sehingga kadang kalau menstruasi agak semi-semi gitu rasanya. Nah setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri, jadi kita tahu apa yang ada pada diri kita. Nah kembali ke pasien. Jadi kalau pasiennya kita raba, kita beri tekanan sedikit, kita bandingkan antara payudara kanan dan kiri, sehingga kita tahu oh ternyata benjolannya itu kita raba ya, sekitar 5 cm. Sudah besar loh ya. Nah, apakah mobile atau enggak? Mobile itu bisa bergerak atau enggak? Payudaranya, benjolannya kok kemana-mana ya? Berarti itu mobile. Atau payudaranya hanya di situ aja, enggak kemana-mana. Ini rasanya kok kalau kita raba rasanya ini kenyal gitu. Jadi kita tahu kenyal atau enggak kan kalau diraba. Kalau di belok tok kan oh ya benjolan tok mungkin gitu. Tapi kalau kita raba kita tahu, kita ukur sehingga akan lebih lengkap data yang kita punyai. Nah, jadi saat meraba jangan terlalu keras, harus lembut karena orang itu kan sensitif ya. Kalau kadang karena kulit itu sebagai indera peraba, perasa juga, maka saat memberikan sentuhan kita juga hati-hati dan lembut gitu. Kemudian kita gunakan jari palmar. Palmar itu yang sini
dari jari kita. Ya, dicek ini aja gitu. Ini yang ringan. Kemudian yang dalam berarti kita bisa lakukan dengan 2 tangan. Contohnya pada saat kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Kita periksa perutnya ibu hamil kok gendut, kok besar itu, apakah itu bayi atau benjolan ya gitu. Sehingga kita lakukan pemeriksaannya itu dengan 2 jari, 2 tangan maaf aja. Jadi 2 tangan kita lakukan namanya palpasi abdomen. Nah, bisa dengan palpasi abdomen itu nanti di kehamilan ya. Ya, di kehamilan kita lakukan caranya pemeriksaan pada ibu hamil sehingga kita tahu yang di dalam uterus, di dalam rahim itu beneran bayi atau bukan. Nah, kalau bayi berarti kita tandai dengan apa ya? Kalau janin yang ada di dalam rahim berarti ada tangan, ada kepala, ada bokong, kemudian juga tulang-tulang. Kalau bukan bayi, mungkin hanya benjolan aja yang sebesar itu, mungkin tumor atau kista atau kanker. Nah, sama namanya benjolan itu berarti tumor. Kita cek tumor itu apakah kalau di PA, apakah itu kanker atau tumor biasa. Ya, semua benjolan itu namanya tumor. Nah, tumor kalau ada janinnya berarti hamil, bukan tumor. Tuh, paham ya? Nah, itu cara pemeriksaan pada dengan palpasi secara umum. Selanjutnya perkusi. Perkusi itu dengan mengetuk ya. Jadi mengetuk bagian tubuh dengan ujung-ujung jari. Contohnya pada perut kalau kembung. Jadi kalau kembung berarti ini contoh ini perut, berarti kita ketuk. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita kan mendengarkan ya, mengetuk ya. Itu cara dengan 1 atau 2 jari, misalnya dengan menempatkan jari bisa langsung, bisa jari ini di atasnya. Dua cara. Selanjutnya adalah auskultasi atau mendengarkan. Contoh yang kita dengarkan apa biasanya? Suara yang biasa kita dengarkan kemarin saat mensi yang didengarkan apa? Jantung itu. Ya, tekanan darah, bunyi jantung, kemudian paru-paru, sehingga akan terdengar ya. Jadi pada saat kita lakukan dengan cara auskultasi, bisa menggunakan alat bantu, contohnya adalah stetoskop. Jadi dengan menggunakan stetoskop yang kita letakkan dari kuping ya di telinga, kita akan mendengarkan bunyi jantung tersebut. Kalau untuk mengetahui denyut jantung janin yang di dalam perut, kita gunakan stetoskop namanya atau linek, bisa juga dengan menggunakan alat yang sudah canggih kalau sekarang, yaitu dengan fetal Doppler ya. Jadi akan terdengar bunyi jantungnya duduk duduk duduk, kita bisa mendengarkan. Itu teknik untuk pemeriksaan fisik. Selanjutnya adalah bagaimana saat kita mau melakukan pemeriksaan fisik, persiapan apa saja. Yang pertama adalah alatnya. Kalau kita mau pemeriksaan fisik, misalnya kita lakukan pemeriksaan suhu, kita harus menyiapkan alat apa namanya? Bisa dibuka suaranya kalau kita mau melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Yang kita siapkan alatnya apa? Termometer Ibu. Iya, selain termometer berarti ada yang lain, yaitu yang pertama kita siapkan tisu, ya kan? Pertama tisu atau ya tisu ya. Kemudian saat kita melakukan pemeriksaan suhu itu kan kita tidak langsung
meletakkan di ketiak. Tapi pasiennya ibu, kadang kan pasien ketiaknya basah, banyak keringat. Nah, mau dilap dulu ya, karena akan menimbulkan selain nilainya juga berubah dan tidak nyaman gitu. Mau dilap sendiri, dilap dulu atau bagaimana. Kemudian alatnya setelah dilakukan untuk pemeriksaan fisik di ketiak, itu juga termometer dilap lagi. Sehingga kita lakukan persiapan alatnya, selain termometernya sendiri juga kita lakukan untuk desinfeksi, yaitu yang pertama larutan cair berisi sabun ya, larutan sabun, kemudian air sendiri dan tisu tadi untuk mengelap ya gitu. Sehingga tidak hanya termometer saja, tapi kita siapkan juga alat-alat untuk membersihkan. Kemudian tempat dan kondisi. Tempat dan kondisi yaitu misalnya apakah tiduran atau kita harus pasiennya itu sambil duduk. Kalau duduk berarti kita butuh kursi. Kalau tiduran berarti tempat tidurnya harus dalam kondisi yang baik, tidak kotor. Kemudian juga ada selimutnya, ada bantalnya. Kondisi pasiennya apakah kompos mentis itu sadar penuh ya, atau pasiennya itu tidak sadar atau koma. Selanjutnya menjamin keamanan pasien. Kita harus menjamin pasiennya itu tidak beresiko misalnya satu ataupun tersengat listrik dari alat-alat yang kita punyai, atau bisa juga digigit semut gitu. Itu kan tidak aman. Sehingga tempatnya itu juga harus bersih dan rapi, nyaman. Kita atur posisi klien, apakah tadi ya sambil tidurnya apakah harus dibuka, mana yang harus dibuka. Kita atur posisi ibu nyaman enggak dengan posisi tiduran. Kalau begitu kita bisa melakukan tindakan. Persiapan psikologi, ibunya cemas atau enggak, lakukan dengan memberikan support mental. Jangan takut, kemudian jangan malu, karena nanti saya akan memeriksa ibu dengan meraba, dengan nanti membuka bagian tubuh. Jadi ibu mohon kerjasamanya. Nanti kalau misalnya saya harus memeriksa pada bagian yang rahasia, misalnya harus di alat genitalia, berarti nanti saya akan membuka bagian bawah ibu. Tapi jangan takut, saya selimuti ibu supaya tidak terbuka semuanya dan ibu tidak malu. Jadi jaga privasi dari klien. Nah, pada saat proses misalnya ke persalinan, kita akan sering melihat bagian jalan lahir. Dan kita lakukan pemeriksaan dengan 2 jari kita. Makanya pada saat itu kita akan melakukan tindakan yang bukan melanggar, yang berada pada daerah privasi ibu. Sehingga ibu harus bekerja sama. Misalnya di PT ya, dilakukan pemeriksaan dengan 2 jari itu kan sakit ya. Tapi kita harus melakukan itu untuk mengetahui perkembangan dari pasien tersebut. Apakah sudah proses persalinan atau wis babaran atau belum ya. Wis mangsane babaran atau belum. Terus perkembangannya bagaimana. Itu persiapannya. Kemudian pemeriksaan fisik itu persistem ya, dari kita ketahui adanya yang pertama derajat kesadaran ibunya, pasiennya itu apakah sadar penuh ya, namanya kompos mentis, apatis itu sudah nggak merespon, somnolent ya, stupor atau koma. Jadi kalau koma ya berarti sama orang koma itu bisa mendengar, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Ya. Mau diomongnya apa, nangon pinggirnya misalnya kamu gerendongnya sih, ibunya pasien itu tahu. Kemudian di sini kita lihat TTV-nya, ya TTV juga tekanan darah, nadi, pernapasan tubuh, suhu tubuh, kemudian infeksi pada jantung, palpasi, dan perkusi.
Jadi dicek juga dan diketuk ya. Itu untuk secara umum. Kemudian untuk bayi baru lahir, bayi dan balita. Kami cuma mau ditanyakan dulu.